Oke teman-teman, hari ini saya akan men-sharing dokumentasi perbaikan webshare GameHead untuk Raspberry Pi 3B Plus ya. Ini kerusakan pada tombol on off atau saklar on off. Jadi saklarnya itu dia sempat bengkok. Kalau mau nyalakan tuh harus ditekan lama ya. Saya coba bersihkan dan bongkar dulu teman-teman. Pakai kuas antistatik ya rekomendasinya. Jangan sembarangan kuas cat dipakai. Ya. Ini yang terpenting, kita perlu lepas kartu memorinya terlebih dahulu biar enggak patah atau rusak. Kita lepas dari bagian depan dulu, ada 6 baut di sana. Ada 6 skrup ya. Webshare GameHead ini memang terbilang produk setengah jadi atau prototipe, sehingga kalau diibaratkan sepeda motor tuh dia masih bisa dimodif lagi ya teman-teman. Masih naked bike gitulah istilahnya kalau di dunia sepeda motor. Itu kelihatan layar LCD utamanya. Total kalau di muka itu ada 6 tombol ya. Nah, ini port untuk HDMI. Kita lepas hati-hati. Kemudian board Raspberry Pi 3B Plus nya kita lepaskan dari dudukan GPIO nya. Pelan-pelan. Jangan sampai ada pin yang bengkok atau patah. Oke, bisa terlepas. Nah, itu jantung mesinnya teman-teman pakai Raspberry Pi. Ini saya foto dulu IC displaynya untuk referensi ke depan ya. Oke, nah ini. Jadi memang karena dulu sempat bengkok, untuk saklarnya itu harus ditekan ya kalau mau biar bisa nyala ya. Nah, itu di probe positif sama negatif itu saya letakkan di balik saklar ya, saklar biasa yang slide itu kan ada 3 titik, itu tak letakkan di sisi tengah dan ujung. Tuh ya, kelihatan jempol kalau nekan itu kan avonya bunyi, hingga menandakan memang si saklarnya ini bermasalah. Nah, ini karena saya nggak mau resiko layarnya rusak ya, saya tambahkan saklar baru saja di port atau di pin tengah dan kanan tadi. Saya tambahkan saklar yang universal yang ukuran besar. Saya solder dulu pin kabel positifnya, kabel merah maksudnya. Ini sebenarnya jalurnya positif semua untuk saklar itu. Kayak ya inisiatif pakai kabel yang beda untuk mempermudah aja teman-teman. Yang putih itu tak kasihkan ke tengah,
yang merah di ujung sebelah paling kanan ya kalau dari arah kamera. Kasih solder yang banyak biar kuat. Oke. Lepas dulu biar nggak membakar benda yang lain. Ini sementara saya tempel pakai double tip tebel ya untuk saklarnya. Nanti kalau udah enak dipakai mungkin akan saya lem ya, atau saya pakai penahan dari akrilik teman-teman. Tempel. Saya letakkan di samping indikator baterai ya. Itu kalau digenggam itu di sebelah kirinya handheld waveshare game head ini. Saya tambahkan Kapton tape untuk kabelnya supaya nggak grounding ke PCB monitornya. Tuh saya kembalikan lagi untuk memory cardnya. Sebelum tak pasang baterainya saya tes dulu untuk voltase baterainya. Ini kalau baterai sehat itu dia aturan keluar 4 volt DC ya. Ini AVO saya set ke DC 10 DC maksimal. Probe hitam, pulpen itu hitam, jarum itu merah ya, terlihat 4 volt, menandakan baterai bagus atau dalam kondisi prima. Kita pasangkan kembali untuk baterainya. Jangan terbalik ya teman-teman yang punya unit sama. Baterainya ini lumayan awet ya, bisa tahan sekitar 2,5 sampai 3 jam untuk full main game di unit ini. Sembari saya pasang saya bersihkan karena memang gampang banget kotor ya. Dia kan agak telanjang dalam tanda kutip unit handheldnya ini. Jadi ya positifnya memang sirkulasi udaranya nggak perlu pakai active cooling atau kipas berputar, itu ya tetap dingin ya, nggak perlu pakai kipas berputar, cukup pakai heatsink ditempelkan ke Raspberry Pi-nya sudah cukup lah untuk mendinginkan komponen prosesor Raspberry Pi-nya. Kita pasang kembali untuk skrupnya yang bagian depan dulu. Oke, 1 2 3 udah. Tinggal yang bagian bawah ya, atau bagian kiri. Terus saya pakai baut untuk merekatkan baut yang paling ujung, karena enggak tak pakai yang paling panjang supaya memudahkan pemasangan micro port USB yang ada di Raspberry Pi. Oke, yang di belakang juga sama, kita rekatkan semua. Kita pastikan semua terekat dengan bagus. Terakhir kita pasang kembali untuk analog ininya ya, topi analognya. Kita pastikan merekat dengan bagus. Kita coba testing semua tombol buttonnya.
Belit, belit, sedilit. Oke, bisa nyala lagi ya teman-teman ya. Tuh, berarti sukses kita melakukan bypass saklar, atau ya lebih tepatnya menggunakan saklar baru tanpa melepas saklar bawaannya ya. Saya pakai jalur di baliknya PCB saklar lama. Kita tunggu untuk sistem operasi RetroPie nya booting dulu, nanti kita tes game ya teman-teman. Ini kebetulan unitnya sekitar 3 bulan udah ada di rak ya, ndak tak mainkan karena tadi problem di tombol saklarnya itu. Kita coba jalankan Mario Nintendo 64. Kita tunggu running. Bisa ya, kuat jalankan Mario N64. Ini save game saya yang lama tak hapus saja. Waktu itu memang tak setel di volume kecil ya, belum tak naikkan lagi untuk volumenya ya. Pengaturan konfigurasi untuk volume monitor LCD di sana, menu itu paling atas, yang paling bawah itu exit. Ini saya lupa matikan lampu di belakang ya, sehingga backlight. Tapi kalau dilihat pakai mata manusia itu layarnya lumayan oke ya teman-teman. Sharing sama komen ya teman-teman yang udah namatkan game ini. Saya enggak pernah main lama untuk game Mario ini, mungkin karena belum pernah baca walkthrough-nya seperti apa atau objektif gamenya seperti apa ya, cuma keliling-keliling open world lompat-lompat gini aja. Ini untuk ngetes joysticknya bisa berfungsi dengan baik apa enggak, atau tombol-tombol yang dia ada di bisa enggak blur, tenang ya Mario-nya. Oke, kita cek game lain, game PS1. Ada beberapa game di micro SD yang sudah saya install. Oke, kita coba Tekken 3. Nah, rani orangnya nih. Enak. Nah, itu sih enak. Kemarin sengaja niatnya memang saya voice over ya teman-teman, untuk lebih memperjelas aja sih, supaya juga pas waktu eksekusi unitnya lebih fokus aja. Biasa teman-teman pakai karakter apa di Tekken 3? Saya pakai jagoannya Korea ya, Hwoarang. Itu indikator baterainya full. Tadi sebelum tak servis memang tak cas penuh ya teman-teman. Lawan Lao. Wah, ini sempat terdesak. Duel. Oke, ronde pertama saya menang.
komen ya teman-teman, karakter favoritnya apa di Tekken 3 PS1. Oke, gitu dulu footage perbaikan webshare GameHead Raspberry Pi. Semoga dapat diambil manfaatnya. Salam.